Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Amatullah Salihah, NIM 183255647. Saya dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Saya sedang mengambil mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG SEMM. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan eksternal perusahaan, analisis industri dan pesaing. Tujuan dari analisis industri dan pesaing yaitu menjelaskan definisi lingkungan bisnis, melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis, menjelaskan pengaruh 5 kekuatan persaingan terhadap profitabilitas suatu perusahaan, dan menguraikan klaster dan konsep persaingan. Keputusan strategik mengidentifikasi dan menganalisis rangkaian tindakan yang dibutuhkan dalam menghadapi masalah dengan secara terarah atau mengarah untuk mencapainya suatu tujuan. Dan keputusan strategik juga merupakan keputusan yang terkait dengan apa yang akan dicapai unit atau organisasi dengan pimpinannya dalam jangka panjang, yang merupakan tujuan dari jangka panjang dari unit atau organisasi tersebut. Lingkungan bisnis memiliki arti yang luas karena menunjukkan seluruh pengaruh eksternal terhadap organisasi dan mempunyai 3 konsep, yaitu fakta objektif, fakta subjektif, dan pembagian antara organisasi dan lingkungan tidak jelas karena lingkungan tercipta yang didefinisikan oleh individu. Pendekatan untuk mengukur lingkungan bisnis eksternal dibagi menjadi 2, yaitu pengukuran objektif dan pengukuran subjektif atau persepsi. Pengukuran objektif yaitu data-data dari industri seperti pertumbuhan penjualan industri dan rasio konsentrasi industri. Pengukuran subjektif atau persepsi yaitu atensi dan interpretasi manajer sebagai informan kunci atau key informan. Analisis lingkungan organisasi, yakni lingkungan bisnis secara fundamental berpengaruh terhadap aktivitas bisnis dengan perlunya identifikasi faktor-faktor lingkungan dan perubahan untuk memastikan kesuksesan bisnis. Serta laba dan organisasi yang baik merupakan hal penting dalam kaitannya dengan kondisi lingkungan, serta rencana strategik harus turut mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan dalam lingkungan bisnis. Kekuatan analisis lingkungan bisnis, yaitu PIST, Political, Economic, Sosial, dan Teknologi, menjadi LIPISTC, yaitu ditambahkannya dengan Legal, Ecological, dan Kompetitif. Jadi di dalam suatu organisasi
organisasi terdapat teknologi, kompetitif, hukum, ekologi, politik, ekonomi, dan sosial. Metode analisis lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu analisis PIST dan analisis dartboard. Analisis PIST yaitu membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Dan analisis dartboard yaitu menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi serta memahami betapa kompleksnya kekuatan dari proses lingkungan. Kategori lingkungan eksternal yaitu lingkungan terpencil, remote environment, lingkungan industri atau kekuatan kompetitif, environment industry competitive force, dan lingkungan operasi, operating environment. Analisis lingkungan bisnis perspektif dibagi menjadi dua, yaitu sumber informasi dan sumber daya. Perspektif sumber informasi, yakni lingkungan dipandang sebagai sumber informasi, jumlah ketidakpastian menentukan jumlah dan tipe informasi yang dibutuhkan, serta informasi yang diperoleh dengan menganalisis lingkungan eksternal. Perspektif sumber daya, yakni lingkungan dipandang sebagai sumber dari sumber daya yang langka dan bernilai, dan organisasi bergantungan pada lingkungan sumber daya tersebut, serta sumber daya didapat dari persaingan organisasi. Struktur kekuatan persaingan Five Force Model yaitu persaingan antar pesaing dalam industri yang sama, ancaman untuk memasuki pasar dengan pendatang baru, ancaman barang substitusi, daya tawar pembeli, dan daya tawar penjual. Yang dimaksud klaster adalah konsentrasi geografis dari subsektor manufaktur yang sama, serta munculnya kemudian jaringan atau network yang disebut sebagai kawasan industri atau industri distrik. Dan yang terakhir adalah pengaruh klaster terhadap kompetisi global, yaitu peningkatan produktivitas perusahaan-perusahaan dalam wilayah tertentu, serta mendorong arah dan langkah inovasi yang baru, dan menciptakan stimulus untuk penciptaan formasi bentuk bisnis baru dalam substansi klaster tersebut. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Thank you.